Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak dosen Dr. Bahtiar Nasution MA, yang kami segani para mahasiswa dan mahasiswi Stadinia Kota Pekanbaru. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan rahmat dan iman Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun pembahasan kami pada hari ini yaitu tentang strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik itu dalam bentuk interaksi antar siswa ataupun siswa dengan guru dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pendidik, tetapi pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya mendengarkan pembelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Di samping karakteristik tersebut, secara umum suatu proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal. Yang pertama, interaksi. Interaksi yang timbul selama proses pembelajaran akan menimbulkan positif interdependen, di mana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Yang kedua, setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pengajar harus dapat mendapatkan penilaian untuk setiap mahasiswa sehingga terdapat individual yang baik. Yang ketiga, proses pembelajaran aktif ini agar dapat berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerjasama yang tinggi sehingga akan memupuk social skill ataupun skill yang bagus. Yang selanjutnya ada 3 tipe belajar siswa. Yang pertama, visual, di mana dalam belajar siswa tipe ini lebih mudah belajar dengan cara melihat atau mengamati. Yang kedua, tipe auditory, di mana siswa lebih mudah belajar dengan mendengarkan. Yang ketiga, kinestetik, di mana siswa lebih mudah belajar dengan melakukan. Mendengar sambil melakukan. Yang selanjutnya, contoh-contoh strategi pembelajaran aktif. Yang pertama itu the power of two. Strategi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa belajar secara berpasangan akan lebih hasilnya dibanding belajar secara sendiri-sendiri. Yang kedua, reading quiz, yang mana pembelajaran yang dilakukan berbasis bacaan ataupun teks. Agar proses membaca ini bisa efektif, maka guru memberikan pedoman membaca. Pedoman ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa berdasarkan teksnya. Bisa berisi tugas-tugas yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, contoh pembelajaran aktif adalah info share, yang mana strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas, keluar dari kungkungan tembok dan dinding kelas yang terkadang terasa penuh aturan. Mereka bisa belajar di perpustakaan, warnet, mencari jurnal ataupun di tempat-tempat lainnya. Yang keempat adalah index Kermek, yang mana strategi ini adalah pembelajaran yang menyenangkan, aktif untuk meninjau ulang materi pembelajaran.
Strategi pembelajaran ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpasangan dan memainkan kuis kepada kawan sekelasnya. Yang kelima yaitu Everyone is a teacher here. Jenis strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang mudah untuk memperoleh partisipasi kelas yang besar dan tanggung jawab individu. Strategi ini memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk bertindak sebagai seorang pengajar terhadap peserta didik lainnya. Yang keenam, student created case study. Studi kasus merupakan salah satu di antara sekian metode pembelajaran yang dianggap sangat baik. Satu tipe diskusi kasus memfokuskan isu menyangkut suatu situasi nyata atau contoh yang mengharuskan siswa untuk mengambil tindakan, menyimpulkan manfaat yang dapat dipelajari dan cara-cara mengendalikan atau menghindari situasi serupa pada waktu yang akan datang. Teknik ini